Sesuatu yang selalu merasuki dia itu ingin mengambil jiwa dia. Tapi aku tuh masih belum percaya sampai aku mengalami sendiri. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Gimana liburannya? Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian pecinta horor. Hari ini kita sekali lagi akan membaca cerita-cerita pendek horor pengalaman asli dari para Neroris yang sudah dikirimkan ke DM aku di Instagram. Beberapa cerita-cerita ini bakal bikin kalian merinding. Jadi langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Neroris, kita akan mulai dari pengalamannya Pipio. PII_HYNI. Nessie, aku pernah waktu SMP lagi perjusami di sekolah. Nah, gedung SMP aku itu cuman ada satu. Itu pun tingkatnya cuma 3 lantai. Nah, di tangga lantai 2 mengarah ke lantai 3. Orang-orang percaya bahwa ada sosok putih kayak nenek-nenek gitu yang selalu menghantui tangga itu. Tapi aku tuh masih belum percaya sampai aku mengalami sendiri. Jadi pas persami itu, aku sama teman-teman lagi naik tangga itu, dan kita shock banget, gak bisa lari kemana-mana ketika kita menemui sosok itu muncul di depan kita. Kita teriak kenceng, lari sambil nangis, dan lebih parahnya lagi, kita tuh harus melewati tangga untuk ke bawah. Kali lainnya adalah pengalaman aku waktu persami. Jadi aku sama teman aku itu berdua ke WC sekolah sekitar jam 2 malam. Dan pas banget di belakang tenda kita itu ada semacam semak-semak rumput. Dan pas aku mau pergi ke WC itu jam 2 pagi, aku melihat di belakang tenda kita ada perempuan jongkok, jelas pakai baju seragam olahraga yang pada saat itu abis kita pakai buat nyemplung ke sawah. Nah, karena kita lagi gantian nih menggunakan WC-nya, aku tuh lagi menungguin teman aku untuk gantian. Dan pas kita selesai, aku bilang, itu siapa ya? Kok nangis malam-malam? Mana masih pakai seragam lagi? Akhirnya kita memutuskan untuk bilang ke kakak pembina pramuka bahwa ada seseorang yang sedang menangis di belakang tenda kita pakai baju seragam. Pas kita lagi ngomong bahwa ada perempuan itu, kita nunjuk ke arahnya dan kita sadar bahwa tidak ada siapa-siapa di belakang tenda kita. Perempuan itu hilang gitu saja, dan malam itu aku benar-benar gak bisa tidur. Menarik banget ya, ini kayak cerita-cerita pramuka gini kayaknya banyak banget yang pernah mengalami. Aku pun dulu pernah, waktu SD kita tuh pramuka, kalau misalkan kalian tahu di Cibubur tuh kita punya bumi perkemahan yang lokasinya sebenarnya nggak jauh dari rumah papa mama aku. Nah, kalau misalkan kalian orang Cibubur lama ya, kalian tuh pasti udah sering banget mendengar cerita-cerita tentang kayak aktivitas-aktivitas paranormal yang terjadi di bumi perkemahan, especially dari orang-orang yang kerja around the area. Jadi sebelum ada Grab atau Gojek, teman-teman, dulu tuh kita punya bapak ojek biasa. Nah, beberapa dari bapak ojek yang kerja di bumi perkemahan atau di depannya bumi perkemahan itu adalah tetangga-tetangga dari rumah papa mamaku. Dan dari kecil aku tuh selalu denger cerita bahwa banyak banget dari bapak-bapak ojek ini yang kalau malam itu sering dipanggil untuk mengantarkan seorang wanita yang berpakaian merah, dan wanita ini dikenal dengan nama Mumun. Hah? Enggak tahu pocong Mumun. Apaan sih? Pocong Mumun tuh kayak dulu tuh film sinetron gitu. Oh enggak, ini kalau Mumun ini ceritanya tuh beda-beda ya di Cibubur. Cuman dari orang-orang sekitar ada yang bilang bahwa dia itu dulu memang diakhiri hidupnya di area bumi perkemahan. Entah ini bener atau enggak ya, ditenggelamkan ke dalam salah satu sumur. Kalau misalkan sejarahnya sendiri sih nggak jelas ya. Yang jelas banyak banget testimoni dari bapak-bapak ojek yang dulu cerita mereka tuh udah terbiasa banget malam-malam nganterin perempuan yang tengah jalan itu hilang gitu aja. Dan setiap mereka hilang, ya udah kayak udah tahu aja itu most likely adalah Mumun. Nah, anyways, kalau misalkan aku ingat dengan bener ya. Jadi waktu aku SD, aku tuh sempat pramuka di bumi perkemahan sama teman-teman SD aku. Malam-malam salah satu teman aku tuh mau ke toilet juga, tapi kan kita harus bilang gitu loh sama salah satu guru bahwa kita mau ke toilet. Karena aku nggak bisa tidur sama sekali. Ya, aku bakal dibully sih sama Neroris. Tapi dari dulu aku kalau misalkan kemah, aku nggak bisa tidur. Jadi emang aku udah tahu bahwa aku bakal nggak tidur gitu. Biasanya aku dijemput lebih early.
Jadi selesai acara kan biasanya ada yang masih pergi kemana gitu bareng-bareng kan. Aku nggak bisa karena aku belum tidur. Jadi aku benar-benar tank gitu jam 8 atau jam 9 selesai acara aku pulang. Karena aku nggak tidur malam ya. 9 misalkan bubar, pokoknya jemputannya udah 9:15 dari situ. Udah di situ. Karena aku nggak akan bisa tidur. Bahkan malam-malam papaku datang karena ini bahan bulian banget sih, maaf banget. Jadi malam-malam papaku tanya anak-anak ini bakal makan apa. Terus gurunya bilang, oh ya kita ada exercise, kita bakal masak mie. Papaku datang bawa ayam. Dia kayak, anak saya nggak bisa makan cuma mie. Itu mah emang nggak bener lauknya. Tapi ada sosis. Kemudian papaku kayak, apa mie instan? Anak saya cuma makan mie instan hari ini, habis masuk lumpur. Ya boleh, ya udah. Itu deh. Anyways, kan belum masuk cerita horor nih, aku udah dibully duluan. Jadi waktu teman aku ke toilet itu, aku selalu ngeliat kan, kayak siapapun yang ke toilet, aku selalu ngeliat, dan most likely aku tuh ada di depan tendanya. Aku selalu paling depan, deket pintunya tenda, dibuka tendanya karena aku nggak bisa tidur dan kepanasan kalau di dalam tenda. Jadi aku ngeliat semua orang yang masuk, jalan, keluar gitu. Dan salah satu teman aku balik dari toilet, dia cerita bahwa di toilet dia nggak sendiri. Dia nggak sendiri atau dia ngeliat pokoknya ada cewek di toilet juga sama dia. Jadi gurunya nunggu di luar. Dia antar gurunya tapi di luar. Dia masuk ke toilet, padahal itu kan toilet mestinya kosong dong, karena itu emang deket perkemahan kita dan gak ada yang berkemah lagi gitu. Cuman ada perempuan di dalam toilet itu, perempuan dewasa. Dia bilang tadi ada orang di dalam situ. Dia pun ngomong deh kayaknya sama gurunya kayak kakak-kakak gitu. Dia bilang kakak atau ibu-ibu di dalam situ. Terus gurunya kayak udah yuk kita balik yuk. Ya itulah. Sama nggak tidur kan sih nggak tidur? Enggak lah. Udah dehidrasi. Enggak, aku gak pipis. Kalau Neroris gimana? Apakah kalian punya pengalaman horor ketika kalian pramuka? Boleh banget di komen di bawah. By the way, pramuka kalau nggak salah baru aja dihapuskan. Nggak tau deh itu decisionnya gimana sih. Yang jelas pramuka ngasihin banyak pengalaman sih sebenarnya. Oh, nggak lagi wajib. Next. Oke guys, next kita baca cerita lainnya. Next dari @vy_. Hai Nes, panggil aja aku V. Aku dari Jombang, Jawa Timur, dan sekolahku itu salah satu SMP negeri di kawasan pegunungan yang ada di Jombang. Aku ada pengalaman dulu pas zaman SMP. Jadi ceritanya gini, aku ke toiletnya itu ada 3. 2 ukuran kecil isinya kloset dan bak tampung air ukuran kecil, dan satunya lagi itu buat kayak tandon gitu, gak ada klosetnya. Nanti coba aku kirimin gambarnya. Ada nggak gambarnya? Oh, nggak ada gambarnya, jadi kita harus cari sendiri. Oke, udah. Nah, karena aku perginya rame-rame, aku dan beberapa teman aku kebagian di kamar mandi yang gak ada klosetnya. Pas masuk, di pojokan lantai itu ada segumpal rambut segede sanggul Jawa kuno. Gede banget. Nah, aneh lah ngelihatnya kayak ada rambut siapa gitu yang brodol atau rontok segitu banyaknya. Padahal kemarin-kemarin itu kita juga ke toilet yang sama dan gak ada rambut di situ. Apalagi sebanyak itu. Nah, logikanya setiap pagi kan sekolah itu dibersihin sama petugas sekolah. Apalagi waktu itu kejadian ini tuh terjadi masih pagi. Nah, begitu ngelihat si sanggul besar ini, perasaan aku jadi gak enak banget. Aku langsung keluar dan bilang ke teman-teman aku yang lagi antre juga mau pipis. Aku bilang, di dalam nih ada sanggul gede banget yang janggal lah, kayak kemarin-kemarin aku nggak pernah lihat. Salah satu temanku langsung ngebuka pintu kamar mandinya dan nanya, hah? Mana sanggulnya? Aku masuk lagi untuk nunjukin, dan bener aja, si sanggul amburadul yang tadi aku lihat udah nggak ada. Teman-teman aku langsung bilang bahwa aku bohong, padahal aku yakin banget tadi bener ada waktu aku masuk. Nah, sorenya pas aku di rumah, aku tuh main-main ke rumah saudara. Aku ceritalah ke paman aku tentang kejadian tadi, dan dijelasin sama beliau. Kemungkinan besar itu adalah rambut dari wewe gombel. Kenapa aku doang yang bisa ngeliat? Jadi, sebelum-sebelumnya, aku pun di sekolah yang sama, di beberapa spot, itu bisa nyium bau anyer darah yang nusuk banget. Setiap aku tanya sama orang-orang di sekitarku, gak ada dari mereka yang bisa nyium hal yang sama. Entahlah. Oh, mungkin dia emang kayak lebih sensitif kali ya dari teman-temannya gitu. Jadi dia bisa merasakan hal-hal yang teman-temannya nggak bisa lihat, atau rasakan, atau dengar, atau cium gitu. Atau gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke, next ada dari seorang perempuan yang namanya kayaknya Dian guys. Akunnya harus disensor katanya, nggak usah diceritakan. Jadi sekitar tahun 2018-2019, sekolahku tuh mengadakan persami. Awalnya semua berjalan dengan biasa aja. Sampai ketika mau tidur malam,
Jadi untuk persami ini kita tuh pakai kalau nggak salah 2 ruang kelas. Satu buat para cewek dan satunya tuh buat para pembina. Nah kalau cowok-cowok itu pada stay di lapangan sekolah, bangun tenda, dan ada juga yang di kelas tapi jaraknya agak berjauhan nih dari kelas yang dipakai untuk cewek-cewek. Nah temanku sebut aja dia A. Dia tuh kerasukan yang bisa dibilang membuka semua kejadian malam itu. Semua ini berawal dengan temanku si A ini berteriak-teriak karena dia merasa bahwa ada yang memerhatikan dia. Sosok yang memerhatikan dia ini katanya ada di jendela kelas yang posisinya waktu itu tuh jendelanya tuh tidak bergorden. Dia pun ditenangkan sama pembina, dikasih air dan dibilangin, pikiran kamu jangan dikosongin, pikiran kamu jangan kosong. Ternyata di luar kontrol dia itu malah melamun. Alhasil kerasukan. Dia mulai berteriak-teriak sampai dibawa ke ruangan sebelah kita, ruangan pembina. Karena dia kerasukan, suasananya tuh jadi mencengangkan. Kita mau tidur gak bisa, udah disuruh tidur pun kita kayak masih takut gitu, serem. Jadinya pada makan-makan cerita-cerita. By the way, posisi kelas kita itu lampunya redup dan cuma dinyalain setengah. Ngerti nggak? Ya gitu deh. Nah deketku ada temanku, panggil aja dia Dek. Kita kan lagi makan nyemil, minum. Nah gak lama nih dia minjem sisir aku. Setelah aku kasih, dia tuh nyisir-nyisir gitu kayak biasa. Sampai tiba-tiba out of nowhere dia nangis histeris. Dan tahu gak anehnya apa? Sisir yang aku pinjemin masih di tangan dia itu meleleh kayak kebakar. Sayangnya aku gak ada HP pada saat itu, jadi aku gak bisa foto. Yang jelas aku shock banget pada saat itu. Gak lama dia dibawa ke ruangan sebelah samaan sama si R yang masih dicoba ditenangkan. Aku udah takut banget. Akhirnya aku mutusin untuk tidur karena ada beberapa juga di kelas itu yang udah tidur. Padahal aku juga bingung, kok dia bisa ya tidur? Padahal aku susah banget saking takutnya. Ketika aku mau tidur, tiba-tiba salah satu temanku yang lain, mulai teriak-teriak dan kerasukan juga. Baru setelah kejadian ini kita tahu bahwa ternyata di base camp cowok di lapangan pun ada juga yang kerasukan dan intinya banyak banget malam itu yang kerasukan massal. Skip ya. Long story short, sampai akhirnya kita tuh semua dikumpulkan di lapangan. Bayangin Kak, itu sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari. Di tengah lapangan dikumpulkan sambil dengerin teman-teman kita yang teriak karena kerasukan lagi coba ditenangkan di ruang pembina yang tadi. Kita semua harus baca doa bersama, diminta untuk tidak panik, diminta untuk gak biarkan pikiran kita kosong, dan abis itu kita disuruh balik untuk istirahat. Jelas aku gak bisa tidur. Bayangin aja Kak, ruangan aku kan sebelahnya ruangan pembina, jadi aku bisa dengerin semua orang-orang yang kerasukan itu teriak. Jam 5 subuh kita dibangunin, disuruh subuhan, tapi hanya beberapa aja yang ikut sholat karena fasilitas sekolah saat itu WC-nya tuh nggak begitu banyak dan semua orang yang mau sholat harus antri. Yang ikut persami saat itu cuman satu angkatan aja padahal. Terus kita senam dan makan pagi. Terus temen-temenku yang kerasukan si D dan R itu udah kayak normal aja, tapi kelihatan mukanya capek banget. Oh iya, aku ketinggalan. Jadi pas subuhan kita bangun, tahu nggak sih sempet ada satu siswa juga yang kerasukan dan mencoba kabur sampai dikejar gitu. Habis makan-makan kita break dan siap-siap untuk pulang. Nah temanku si kalau kalian ingat itu masih belum kembali dari ruangan pembina. Yang berarti mungkin dia masih kerasukan. Gak lama setelah pulangan, aku lihat dia dituntun sama pembina dan temennya. Aku sempat say hi ke dia dan mukanya benar-benar flat, tanpa ekspresi, dan gak sampai 5 menit dia tumbang kerasukan lagi. Gila kan? Gak lama nih, ada satu anak yang masukin kasus ini ke akun IG kota yang lumayan terkenal, tapi udah di take down postingannya karena mencemarkan nama sekolah. Kalau nggak salah setelah kejadian ini kita semua diliburkan. By the way, ternyata si R itu kerasukan arwah perempuan yang mukanya hancur parah karena kecelakaan di belakang sekolahku. Dia iri karena temanku R ini mukanya cantik dan emang dia ini adalah seorang model, makanya dia rasukin. Sedangkan si D katanya kerasukan karena dia ada pegangan atau apalah, aku kurang tahu juga. Dan si kerasukan nenek-nenek yang suka sama dia. Tahu nggak? Dia diikutin sampai sebulan dan akhirnya sembuh karena dibaptis. Ini ya by the way kelakuan dia pas masih ketempelan. Dia tuh suka ketawa sendiri, auranya beda kayak bukan dia. Dia diajak ngomong, kadang nyambung, kadang enggak. Dan satu lagi yang di luar nalar, dia kalau lagi hafalan atau ngerjain soal metik, itu secepat itu, segampang itu, bayangin aja. Tapi ketika itu nenek udah nggak lagi nebeng di tubuhnya, dia kembali normal.
Well, kayaknya udah ya sampai sini aja. Cluenya ini adalah salah satu SMP negeri di Balikpapan, berlokasi dekat lapangan. And please jangan sebutin user IG ku ya kak. Thanks a lot. Itu yang barusan lumayan ya. Next, let's go. Next ada dari Anissa Aprili. It's Aprili. Hai Kanes, aku mau share cerita horor aku di sekolah. Kejadian ini terjadi saat aku sama teman-teman aku masih di bangku SMP. Saat itu sekolah kita tuh emang lagi rawannya kerasukan gitu. Jadi ada teman kita seangkatan tapi beda kelas. Namanya tuh Rohmania. Nah dia pada saat itu beberapa waktu ke belakang selalu kerasukan, dan biasanya setiap dia kerasukan dia nggak akan datang ke sekolah sekitar 2-3 hari. Long story short, karena dia saking seringnya kerasukan, kita tuh jadi rada takut untuk deket sama dia. Karena setiap dia kerasukan, dia bakal teriak keras banget, dan suaranya itu setiap dia kerasukan tidak terdengar seperti dia. Nah sekolah aku itu adalah salah satu sekolah Islam di kota aku. Sempet nih dia kerasukan waktu kita baris saat baca Asmaul Husna dan surat-surat lainnya. Oh jadi maksudnya tuh whatever ini nih kayak yang masukin dia itu saking kuatnya, bahkan saat mereka lagi baca surat-surat suci dia tuh masih bisa gitu, masih kuat untuk masukin. Nah kejadian horor yang pernah aku rasain itu pas aku sama teman aku piket. Setelah kita piket berdua, teman-teman kita yang lain itu masih baris di halaman baca qadar Allah. Nah pas kita duduk berdua selesai nyapu dan bersih-bersih kelas, kita tuh ketawa-ketawa gitu kan, cerita-cerita seru. Gak lama kok kayak senyap aja, tahu-tahu di kuping kita berdua ada suara laki-laki ketawa kenceng banget. Kita tiba-tiba diketawain gitu kayak hahaha gitu kalau cowok, laki terus di kuping kita kayak ada angin yang ditiup dan bener-bener sekujur tubuh kita berdua langsung merinding banget. Kita lari dan teriak keluar, dan itu diantara ngeri dan lucu karena kita bener-bener keluar teriak. Nah pas aku sama teman aku keluar teriak-teriak gitu, ternyata teman aku si Romania itu datang. Setelah itu Romania tuh cerita guys bahwa sesuatu yang selalu merasuki dia itu ingin mengambil jiwa dia atau roh dia. Gara-gara aku sama teman-teman aku itu kalau manggil dia tuh kayak roh-roh gitu, dan itu memicu hantunya untuk buat ambil rohnya dia. Akhirnya kami satu sekolah nggak boleh panggil dia roh lagi. Ini gimana neroris maksudnya coba? Kalian ada yang ngerti nggak? Boleh banget di komen di bawah diceritain. Hantunya terinspirasi gitu kayak roh-roh. Oh iya dia kan punya roh gitu. Apa gimana? Gimana neroris? Apakah cerita yang barusan mengerikan? Coba komen di bawah. Next dikirimin sama J Blathers Kite. Pengalaman horor di SMP pas baru banget masuk sekolah. Posisinya pada saat itu tuh lagi istirahat saat MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Oke, kan kalau mau sholat sepatu tuh dilepas di kelas biar nggak ribet nyari-nyarinya, karena pasti di musola tuh banyak banget sepatu siswa lain. Abis selesai sholat, aku bercandalah lempar-lemparan sepatu, dan kebetulan sepatuku tuh disangkutin sama temenku di ventilasi jendela kelas. Nah pas aku mau ngambil, malah sepatu itu jatuh keluar, tepatnya ke belakang sekolah. Ya udah, aku ambillah ke belakang sekolah berdua sama teman aku yang lumayan rese. Tapi walaupun rese, ya pada saat itu kita masih bercanda-canda. Selesai kita ambil sepatu itu di belakang sekolah, kita tuh pas balik masih sambil bercanda-bercanda, sambil dorong-dorongan. Pas kita dorong-dorongan, gak sengaja nih dorong-dorongannya tuh kekerasan sampai kita nabrak nabrak pintu di belakang sekolah yang sedang digembok. Nah sebenarnya kita tuh sama sekali nggak tahu ya kayak ini tuh pintu apa, isinya apa, ruangannya apa. Yang jelas pintu ini adalah pintu triplek yang digembok dan letaknya di belakang sekolah. Nah mungkin karena engsel pintunya ini juga udah lumayan tua, pas kita oleng dan menabraknya, pintunya ini terbuka tapi cuma sedikit, masih ketahan oleh gemboknya. Aku sama teman aku penasaran dong, kita intip ke dalam ruangan ini dari kayak gap sedikit di mana pintunya terbuka tapi tertahan sama gembok. Kita berdua benar-benar melihat ada kaki gelantungan pakai rok. Bener-bener kayak cewek pakai rok seragam putih duduk di plafon dan kakinya gelantungan. Kita langsung lari ngibrit dan cerita sama teman kelas. Teman-teman gak ada yang percaya sama kita berdua. Akhirnya kita bilang, yaudah cepetan ikut, lihat sendiri. Dan pas kita balik, teman-teman memberanikan juga untuk ngeliat ke dalam. Ternyata si kaki itu sudah tidak ada. Padahal pas berdua kita yakin banget ngeliat jelas adanya kaki gelantungan itu. Akhirnya semenjak itu aku sama sekali gak mau lagi ke area belakang
belakang sekolah. Terus pas SMA juga pernah. Kejadiannya pas lagi seleksi OSIS. Lagi latihan dan seleksi jadi pemimpin upacara. Kegiatannya tuh di lapangan. Nah awalnya biasa aja. Namanya juga latihan komando. Kan teriak-teriak gitu ya, kayak hormat, gerak. Sampai waktu itu mau maghrib, kita tuh belum berhenti. Baru berhenti pas mendengar azan maghrib. Setelah azan maghrib berkumandang, kita berhenti dan duduk di pinggir lapangan depan ruang musik. Tiba-tiba salah satu teman aku yang awalnya diem aja, mulai tertawa kenceng banget. Kita yang panik langsung bawa dia ke musola sekolah. Ya kebetulan di sana tuh ada pembina OSIS dan juga penjaga sekolah yang baru aja selesai sholat. Udah tuh, temen aku ini ditidurin di musola, terus dibacain doa sama penjaga sekolah. Malah ketawanya tuh tambah kenceng. Sambil berontak-berontak dia terus ketawa. Ya udah, aku sama 4 orang lainnya pegangin dia, jadi total 5 orang. Yang 4 cowok itu pegang kaki sama tangannya dan aku nahan badannya biar dia nggak sakit atau terkilir. Oh berarti dia muter gitu ya? Ih, tapi tenaga kami berlima pun kalah kak. Dia terus berontak, bahkan kami ngerasa kayak dia tuh seolah-olah ngambang badannya. Udah mah 1 orang belum selesai. Tiba-tiba yang lain yang pada nunggu di luar musola itu teriak. Dan ternyata ada yang kerasukan juga. Dibawa masuk ke dalam, jadi totalnya ada 2 siswi yang kerasukan. Pas siswi yang baru kerasukan itu masuk ke dalam musola, tiba-tiba siswi yang pertama teriak ngomong, "Pergi kalian semua, jangan ganggu!" Dan siswi yang barusan kerasukan, siswi kedua itu juga ikut teriak, "Kamu yang jangan ganggu cucu saya. Kamu berurusan sama saya. Kalau berani ganggu cucu saya." Nah yang bikin aku shock adalah suara mereka berdua ini berubah. Merinding. Bener-bener bukan suara yang kita semua kenal sebagai teman-teman mereka. Akhirnya ditanya lah sama penjaga sekolah masing-masing, setan-setan ini maunya apa? Kalau dari yang aku ingat, siswi yang baru kerasukan itu dirasukin sama penjaga bawaan keluarga kayak leluhurnya gitu. Dan katanya banyak roh yang mau masuk ke dia juga. Daripada roh jahat, akhirnya jin ini yang masuklah sebagai penjaga dan perlindungan. Kalau siswi yang pertama itu dirasuki oleh jin sekolah. Dia tuh marah karena katanya kita berisik mengganggu dia. Dan terakhir, dia minta syarat untuk disediakan kopi setiap hari. Tentu aja kami menolak karena hal itu musyrik. Dibacain doa lagi sama penjaga sekolah. Pokoknya susah banget deh kak ngeluarinnya. Aku aja sampai habis tenaganya untuk megangin mereka berdua. Akhirnya buat kesepakatan dibeliin kopi dan penjaga sekolah bilang kalau dia bakal jamin gak ada lagi kegiatan yang mengganggu dia menjelang maghrib. Dari kejadian itu, kegiatan OSIS itu cuma dibolehin sampai jam 4 sore. Maksimal jam 5 sore, siswa udah harus keluar dari sekolah. Gimana menurut kalian Nerores? Serem sih, kayak hantu-hantu kayak dari itu rada kurang ajar ya kalau menurut aku, bikin orang capek. Tapi menurut aku ini juga bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa emang terkadang tuh, apalagi dengan adanya sosial media, dengan adanya handphone di tangan kita tuh banyak banget actually spending time dengan pikiran kosong gitu, nggak aware atau nggak sadar sama sekitar kita, karena kita selalu kayak fokusnya tuh di dunia lain gitu. Dan itu dipercaya bikin manusia sekarang tuh bahkan lebih ringkih lagi gitu untuk mudah dimasuki atau pikirannya diganggu atau perasaannya dimanipulasi oleh sesuatu yang jahat, atau dalam kasus ini sebenarnya iseng gitu. Mending kalau yang iseng doang, tapi kalau misalkan yang jahat, hati-hati ya guys. Dari cerita-cerita yang kita bahas malam ini, mana favorit kalian guys? Dan mana yang menurut kalian kurang mudah dipercaya? Tapi mana juga yang kayak, wah ini fix banget asli karena ini juga pernah terjadi sama aku atau sama orang sekitarku. Boleh banget diceritain juga pengalaman kalian di bawah. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita pendek lagi di sekolah, di kantor, boleh banget dikirim ke DM aku di Instagram @nessijudge atau kirim ke requestnessy@gmail.com. Seneng banget bacain cerita-cerita kalian, apalagi yang pendek-pendek. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Jadi pas persami itu aku sama teman-teman, mana lagi hujan lagi guys. Aku jadi ikutan. Kamu yang mau syuting. Maksudnya abis ini ada ngomongnya, oke, ini kenapa kesemut gitu. Oke, let's go.